Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonda Rahmawati Sonjaya, mahasiswa semester 1 Universitas Pasundan Prodi Ilmu Hukum dengan NPM 211000087 kelas B. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia di bawah dosen pembimbing Bapak Haswar Yujantoro SSMH. Materi yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini mengenai kronologi pembunuhan satu keluarga di Bekasi. Sebelum kita mulai ke inti pembicaraan dari video kali ini, ada baiknya kita mengetahui dulu definisi dari pembunuhan itu sendiri. Nah, secara terminologis, pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa atau mematikan. Sedangkan dalam KUHP pidana, istilah pembunuhan adalah suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pembunuhan dalam KUHP pidana termasuk dalam kejahatan terhadap jiwa orang yang diatur dalam bab 19 yang terdiri dari 13 bab, yakni pasal 338 sampai dengan pasal 350. Selanjutnya, kita mulai akan membahas mengenai kronologi kasus. Nah, di kronologi kasus ini, kita akan menjelaskan kapan, di mana, siapa, dan bagaimana kasus ini bisa terjadi. Kronologi pertama, bahwa kasus ini berawal pada hari Senin, tanggal 12 November 2018, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terdakwa yang bernama Hari Arisandigon yang menerima pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp oleh korban yang pertama, yaitu Maya Boru Ambarita, yang pesan tersebut itu berisi bahwa kamu datang sekarang, besok kita mau belanja ke Tanah Abang jam 7 pagi. Lalu terdakwa hari ini menjawab, ya udah Kak, saya ke sana. Kemudian sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, terdakwa Hari sampai di rumah korban Daperum Nainggolan dan Maya Boru Ambarita yang beramat di Jalan Bojongangka 2 RT 02 RW 07 Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Nah, selanjutnya terdakwa hari ini mengetuk pintu rumah dengan yang membukakan pintunya adalah anak, yaitu yang akan menjadi korban juga, yang bernama Sarah Marisa Putri Nainggolan. Kemudian terdakwa hari ini masuk ke dalam rumah lalu mengobrol bersama korban DP Nainggolan dan juga Maya Boru Ambarita di ruang keluarga sambil menonton televisi. Nah, selanjutnya kemudian sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, pada saat sedang mengobrol, terdakwa Hari ini mendengar kata-kata yang tidak enak didengar yang diucapkan oleh korban Daperum Nainggolan, yaitu, "Menginap atau enggak kamu?" kata dia, kata korban Daperum. Nah, kalau mau menginap, nanti nggak enak sama abang kita, Donglas, kata Maya. Kemudian korban Maya Ambarita itu berkata kepada terdakwa Hari, "Terserah mau menginap atau enggak, soalnya ini bukan rumah kita cuma numpang di sini." Lalu korban Daperum berkata kepada korban Maya Boru Ambarita bahwa, "Udah tahu kamu kalau nginep di sini, abang saya nggak suka." Kemudian korban Daperum berkata kepada terdakwa Hari dengan bahasa Batak yang artinya, "Kamu tidur di belakang aja, kayak sampah kamu." Yang menjadikan terdakwa emosi serta marah dan berpikir untuk menghabisi nyawa korban Daperum Nainggolan. Lalu sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia Barat, terdakwa Hari pergi ke dapur dan menemukan sebuah linggis yang berada di bawah wastafel, lalu mengambil linggis tersebut. Kemudian terdakwa melihat korban Daperum Nainggolan sedang dalam posisi tiduran sambil menonton televisi di ruang keluarga. Sedangkan korban Maya Boru Ambarita sedang tidur berlawanan arah di sebelahnya
korban Daperum. Nah, kemudian secara sadar dan dalam keadaan emosi, terdakwa memukul kepala bagian atas korban Daperum dengan menggunakan linggis sebanyak 1 kali hingga menyebabkan korban Daperum pingsan. Nah, setelah itu korban Maya Boru Ambarita terbangun dari tidurnya, lalu terdakwa memukul kepala Maya Boru Ambarita menggunakan linggis sebanyak 1 kali. Namun dikarenakan korban Maya Boru Ambarita ini masih sadar, kemudian terdakwa memukul kembali kepala Maya Boru Ambarita menggunakan linggis sebanyak 2 kali. Jadi terdakwa hari itu memukul korban Maya Boru Ambarita sebanyak 3 kali. Nah, setelah keduanya pingsan, lalu terdakwa memukul kembali korban Daperum Nainggolan sebanyak 2 kali. Jadi masing-masing korban itu mendapatkan pukulan di kepala sebanyak 3 kali oleh terdakwa hari ini. Setelah itu, terdakwa menusuk leher Daperum Nainggolan menggunakan bagian linggis yang tajam sebanyak 3 kali, sehingga menyebabkan darah keluar sangat banyak. Nah, dan selanjutnya terdakwa juga menusuk leher korban Maya Boru Ambarita dengan menggunakan bagian linggis yang tadi digunakan juga kepada korban Daperum dan dengan jumlah yang sama yaitu 3 kali. Lalu setelah kedua korban tersebut tidak bernyawa, terdakwa hari ini menutup wajah kedua korban, yaitu korban Daperum dan juga korban Maya yang penuh darah menggunakan bantal. Nah, karena suara bising yang dihasilkan karena tragedi tadi, kedua anak korban, yaitu korban Sarah Marisa Putri Nainggolan dan Yezekiel Arya Paskah Nainggolan keluar dari kamar tidurnya karena tadi mendengar suara gaduh. Lalu kemudian terdakwa hari ini menyuruh kedua anak korban tersebut untuk masuk lagi ke dalam kamarnya, namun korban Sarah Marisa Nainggolan sempat bertanya kepada terdakwa, "Mama kenapa?" Lalu dijawab oleh terdakwa, "Mama sedang sakit, kamu masuk saja." Setelah itu terdakwa duduk di sofa keluarga sambil memikirkan perbuatan yang baru dilakukannya. Nah, dari surat putusan pengadilan itu disebutkan bahwa terdakwa hari ini terdiam selama kurang lebih 1 jam karena meratapi tragedi atau perbuatan yang telah tadi beliau perbuat gitu, terdakwa perbuat. Nah, selanjutnya pada hari Selasa 13 November 2018 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa yang merasa takut perbuatannya tadi telah diketahui oleh korban Sarah Marisa Putri Nainggolan dan juga Yezekiel Arya Paskah Nainggolan kemudian berpikir untuk menghabisi pula nyawa keduanya. Nah, niat tersebut ditindaklanjuti oleh terdakwa dengan masuk ke kamar korban Sarah Putri Nainggolan dan juga Yezekiel Arya Paskah Nainggolan yang menyuruh keduanya untuk tidur kembali tadi. Nah, setelah itu terdakwa terdiam di dalam kamar kedua korban dan beberapa saat kemudian terdakwa menutup wajah korban Sarah Putri Nainggolan terlebih dahulu menggunakan selimut berwarna pink yang ada di dalam kamar tersebut, lalu mencekik korban Sarah Marisa Putri Nainggolan dengan menggunakan kedua tangannya sampai tidak berdaya dan tidak bernapas lagi. Setelah korban Sarah ini tidak bernyawa atau sudah kehabisan napas, terdakwa hari ini menghampiri dan menutup pula wajah korban Yezekiel Arya Paskah menggunakan selimut warna pink yang tadi dia pakai kepada korban Sarah itu, dan juga menggunakan kedua tangannya untuk mencekik korban Yezekiel Arya Paskah Nainggolan dengan menggunakan kedua tangan sampai tidak bernapas lagi, sehingga kedua korban anak itu meninggal karena kehabisan napas. Setelah terdakwa hari ini selesai melakukan perbuatan seperti yang diuraikan
tadi, dalam dakwaan 1 tadi itu, selanjutnya terdakwa memutuskan untuk keluar dari kamar korban Sarah Marissa Putri Nainggolan dan juga Ezekiel Arya Praskah Nainggolan. Kemudian terdakwa duduk kembali di sofa ruang sambil merenungkan perbuatannya yang telah terdakwa lakukan selama kurang lebih 1 jam. Dan kemudian terdakwa menuju ke kamar tidur korban Daperum untuk mengambil uang dari laci lemari korban Daperum sebanyak Rp2.000.000 serta 4 buah handphone milik korban Daperum Nainggolan, yaitu 1 buah unit handphone Samsung Note N700 warna hitam dan juga 1 buah unit handphone merek Samsung Core 2 warna hitam, 1 unit handphone Samsung A6 warna hitam, dan 1 unit handphone merek Samsung juga yang tidak diketahui jenisnya. Nah, kemudian terdakwa juga melihat ada kunci mobil korban Daperum yang diletakkan di dalam laci lemari tersebut. Setelah itu terdakwa mengambil kunci mobil merek Nissan X-Trail warna silver dengan nomor polisi B1075 UOG milik korban. Kemudian terdakwa memasukkan semua barang milik korban Daperum Nainggolan itu ke dalam tas lempang warna biru dongker milik terdakwa Hari. Dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 November 2015 sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa keluar rumah dengan membawa linggis beserta barang-barang milik korban Daperum, itu uang Rp2.000.000 tadi, lalu 4 buah ponsel, handphone genggam, dan juga kunci mobil merek Nissan X-Trail warna silver dengan nomor polisi B1075 UOG melalui pintu samping. Nah, lalu terdakwa Hari ini menuju ke mobil Nissan X-Trail warna silver tadi itu yang merupakan milik korban Daperum Nainggolan yang berada di parkiran kontrakan milik saksi Douglas Nainggolan. Setelah itu terdakwa membuka pintu mobil bagian kiri belakang penumpang lalu meletakkan alat bukti atau senjata yang digunakan oleh terdakwa untuk membunuh korban Daperum dan juga Maya, yaitu berupa linggis dan juga barang bukti tas lempang warna biru dongker yang ia pakai untuk menyimpan uang Rp2.000.000 dan juga 4 buah handphone milik korban Daperum tadi di jok bagian tengah mobil. Kemudian terdakwa Hari membuka pagar kontrakan selanjutnya kembali ke mobil dan menjalankan mobil Nissan X-Trail tersebut keluar kontrakan untuk melarikan diri. Setelah kita membaca tadi kronologis kasus ini, kita berpindah ke dakwaan. Nah, dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa Hari Aris Sandigon adalah yang pertama ada primer 1. Terdakwa didakwa sebagai orang yang melakukan dengan sengaja dan orang yang direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP pidana. Dan dakwaan kedua itu terdakwa didakwa sebagai orang yang melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang untuk dicuri yang mengakibatkan kematian korban yang diatur dalam pasal 363 ayat 1 ketiga KUHP pidana.
Nah, klasifikasi hukum yang telah tadi kita jelaskan di awal itu, nah berdasarkan uraian tadi, klasifikasi hukumnya itu masuk ke dalam hukum publik, di mana pembunuhan itu merupakan klasifikasi ke dalam hukum pidana, dan juga di pengadilan itu namanya hukum acara. Dan hukum pidana itu secara definisi merupakan sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu barang siapa melanggar larangan tersebut. Nah, kita sudah mulai ke putusan pengadilan atau akhir dari runtutan kasus pembunuhan ini. Nah, di putusan pengadilan itu pada 31 Juli 2019, Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan vonis mati kepada terdakwa pembunuh satu keluarga ini, yaitu Haris Simamora atau Haris Ari Sandigon. Haris dinilai telah terbukti melakukan pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 KUHP tadi yang berbunyi, barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana atau mort, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu yang paling lama 20 tahun. Dan pasal yang kedua, pasal 363 ayat 1 ketiga KUHP pidana dengan berbunyi pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak atau yang punyanya. Nah, untuk memperkuat dakwaan tadi itu tentu saja harus ada yang namanya barang bukti. Nah, ada 4 barang bukti kunci barang bukti kunci, yaitu yang pertama linggis tadi yang dipakai atau yang digunakan oleh terdakwa Hari untuk membunuh korban Daperum dan juga korban Maya. Itu senjata yang digunakan ya. Lalu yang kedua ada selimut pink, yaitu selimut pink ini digunakan oleh terdakwa Hari untuk membekap korban Sarah Putri Nenggolan dan juga Ezekiel Arya Pasca Nenggolan lalu mencekik keduanya hingga tewas. Dan yang ketiga ada hasil visum korban Daperum dan juga Maya. Nah, di korban Daperum dan juga Maya hasil visumnya menyebutkan dengan kesimpulan sebab mati adalah kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh nadi utama leher sehingga menyebabkan pendarahan. Kekerasan tumpul pada kepala memperburuk keadaan, dan hasil visum ini memang terbukti dilakukan oleh terdakwa Hari itu karena tadi di kronologi kan disebutkan bahwa terdakwa memukul terlebih dahulu lalu menusuk leher kedua korban tadi. Nah, lalu hasil visum korban Sarah dan juga Ezekiel. Korban Sarah dan Ezekiel dengan kesimpulannya itu sebab matinya adalah kekerasan tumpul pada leher yang menutup jalan nafas sehingga menyebabkan mati lemas. Ini juga terbukti tadi terdakwa mencekik, membekap kedua korban hingga tewas. Nah, tadi itu setelah hasil putusan dari pengadilan negeri, pembela dari terdakwa atau pengacara dari terdakwa ini mengajukan kasasi, dan kasasi itu tentu saja ditolak oleh Mahkamah Agung gitu ya. Nah, hasil putusannya itu dalam putusan pengadilan nomor 139 PIT Bekasi 2019, Pengadilan Negeri Bekasi, terdakwa Hari Ari Sandigon oleh hakim dijatuhkan pidana mati. Penjatuhan pidana oleh hakim lebih berat dari tuntutan penuntut umum sebagaimana termuat dalam surat tuntutan pidana, yakni menuntut pidana mati karena terdakwa sudah terbukti dan memenuhi
unsur pembunuhan berencana yang sebagaimana disebutkan di pasal 340 KUHP pidana dan juga terdakwa terbukti melanggar pasal 363 ayat 1 KUHP pidana. Nah, setelah tadi mendengar dan juga menjelaskan kronologi dan juga putusan hakim, dan sudah ketok palu ya bahwa terdakwa hari ini sudah fix untuk dilakukan atau dijatuhi dengan hukuman mati gitu. Nah, kita masuk ke opini pribadi mengenai keputusan hakim ini. Dalam hukum positif di Indonesia, belum ada rumusan tentang tujuan pemidanaan. Padahal perumusan tersebut sangat penting, karena tujuan pemidanaan menjadi dasar dalam menentukan jenis pidana apa yang tepat bagi pelaku kejahatan, sehingga muncul berbagai macam pandangan tentang tujuan pemidanaan guna menjawab keabsahan dalam menjatuhkan pidana. Ada yang berpandangan bahwa pemidanaan adalah upaya pembalasan, ada pula yang berpandangan bahwa pemidanaan adalah upaya untuk mencegah, ada pula yang berpandangan bahwa tujuan pidana adalah gabungan dari keduanya. Nah, bahwa ditinjau dari tujuan pemidanaan menurut Muladi, putusan hakim dalam perkara nomor 139 PIT Bekasi 2019, Pengadilan Negeri Bekasi, yang memutus terdakwa Haryadi Sindogan dengan pidana mati telah sesuai dengan sifat pemidanaan yang restributif dan juga sifat pencegahan secara umum atau deterrence, yakni mencegah agar calon pelaku tindak pidana yang lain melakukan tindak pidana serupa. Namun, dipandang dari pencegahan secara khusus atau sifat rehabilitasi dari pemidanaan tersebut, putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati menutup kemungkinan bagi terdakwa untuk mendapatkan pembinaan melalui sistem pemidanaan. Nah, selain itu ditinjau dari filosofis pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, bahwa sistem pemasyarakatan dalam undang-undang tersebut menekankan bahwa konsep rehabilitas dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, sehingga tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan juga lingkungan. Tujuan dari pemasyarakatan agar para pelaku kejahatan tersebut dapat menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindakan pidana, dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Sehingga seharusnya hakim tidak menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa mengingat perbuatan terdakwa tidak benar-benar berencana membunuh jika tidak adanya perkataan yang tidak mengenakan dari korban. Dan juga penjara seumur hidup lebih berat terasa karena adanya rasa penyesalan yang berlarut-larut, berbeda dengan hukuman mati yang hanya sakit saat eksekusinya saja. Nah, cukup sekian presentasi dari saya mengenai kronologi kasus ini dan juga opini dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata dan juga kekurangan materi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.